Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semuanya sudah masuk dalam kelas? Sudah. Ada mana? Saya semua ya. Ibu buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amaba. Yang pertama marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita haturkan sholawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Ibu minta tolong kepada Baik untuk memimpin teman-temannya membaca doa. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah kita baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa masing-masing di dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Baik. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran juga, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apabila Ibu panggil namanya, angkat tangan dan katakan hadir ya. Ara Aulianada, Hadir. Alvina Mukminah, Hadir. Ayu Novita Ramadhani, Hadir. Hana Feby, Hadir. Nur Salina, Hadir. oh terlewat Baik, Hadir. Nuril Husna, Hadir. Wulan Ainul Guri. Hadir. Berarti ini hadir semua ya? Hadir. Oke. Karena sudah membaca doa dan mengecek kehadiran, Ibu ucapkan selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Tidak ada yang sedang sakit atau Patah hati, Bu. ada? Ada. Gak apa-apa. Ya, Nanti Ya, saya. curhat ke teman-temannya ya. Ya. Oke, selanjutnya Ibu ingin bertanya nih sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, ada yang masih ingat nggak materi pada pertemuan sebelumnya? Sistem pencernaan. Ya, tepat sekali. Lebih tepatnya lagi adalah tentang penyakit pada sistem Pencernaan. Ada yang masih ingat angkat tangan apa saja penyakit sistem pencernaan? Bu, Ya, Alvina. asam lambung. Yang lainnya lagi? Saya. Ya, Ayu coba bilang. Mabu. Terus Salina. Grastir. Sama aja. Diare Itu agak diare. diare. Ya, nah itu semua adalah penyakit sistem pencernaan yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan materi pada pagi hari ini. Ibu yang bertanya, ada yang punya adik nggak di sini? Ada. Adik ya. Ada yang nggak pernah berpikir atau penasaran kenapa adik itu bisa ada di dalam perut ibu, bisa berbentuk janin, kemudian lahir dalam bentuk bayi. Ada yang pernah berpikir nggak? Enggak. Pernah sih, Bu. Pernah. Ada yang tahu nggak kenapa bisa ada adik bayi di dalam perut ibu, kemudian bisa dilahirkan dari rahim ibu? Ada yang tahu karena apa? Karena ibunya hamil. Ya, karena ibunya hamil, tapi semua itu dapat terjadi karena adanya sistem dalam tubuh kita yang dinamakan dengan ya, sistem reproduksi. Nah, jadi karena adanya sistem reproduksi inilah akan terjadi pembuahan dari sperma dan juga telur yang akan bertumbuh dan berkembang menjadi janin seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan masuki materi sistem reproduksi, yaitu organ sistem reproduksi bagi laki-laki maupun perempuan. Baiklah, yang pertama, Ibu akan jelaskan tentang organ sistem reproduksi pada laki-laki. Ini jelas ya gambarnya ya? Jelas. Jelas. Ya, kita nggak usah berpikir yang macam-macam karena ini kita masuk dalam pembelajaran untuk pengetahuan kita. Yang pertama yang Ibu jelaskan adalah penis. Ini bisa dilihat ya, yang A ini penis. Jadi terus gak apa senyum-senyum, kita sambil belajar. Nah, jadi penis ini dia adalah alat kelamin luar dari laki-laki. Jadi alat kelamin luar itu alat kelamin yang bisa kita lihat, tapi kalau alat kelamin dalam tidak bisa kita lihat karena dia berada di dalam tubuh. Nah, penis ini dia memiliki bentuknya seperti itu ya, panjang seperti itu maupun lonjong. Kemudian penis ini dia berfungsi sebagai tempat adanya saluran
yang akan mengeluarkan urin maupun sperma. Jadi penis ini sebagai tempat adanya saluran. Yang merah-merah ini ya salurannya ya. Kemudian di ujung penis ini itu adalah ada kulit yang berlipat-lipat yang dinamakan dengan kulut. Nah biasanya kalau orang hitam sunat, nah kulit inilah yang akan dipotong sedikit. Nah kemudian selanjutnya adalah skrotum. Kita akan bahas skrotum. Nah skrotum bisa kalian lihat ya, skrotum ini bentuknya seperti kantong. Jadi skrotum itu adalah kulit yang berlipat-lipat, bentuknya seperti kantong. Di mana di dalam skrotum ini ada yang namanya testis atau buah zakar. Nah, fungsi skrotum itu adalah untuk mengatur suhu agar suhu itu optimum bagi pertumbuhan dan perkembangan sperma yang dihasilkan oleh testis tadi. Kemudian selanjutnya apa ini? Yang ketiga, testis. Ada yang tahu fungsi testis? Menghasilkan sperma. Iya, benar sekali. Jadi testis ini berfungsi sebagai penghasil sperma pada laki-laki. Bentuknya itu bulat kelonjong-lonjongan seperti telur ayam. Ya, kalau pernah telur ayam seperti itu. Nah, di mana testis ini dia ada dua di dalam skrotum. Jadi dalam skrotum itu ada satu pasang atau dua buah testis. Selanjutnya kita akan masuki organ selanjutnya adalah apa ini? Epididymis. Ya, epididymis. Nah ini ya, kita lihat epididymis ini bentuknya seperti kulit yang berada di luar bagian dari testis. Nah, fungsi epididymis ini adalah sebagai tempat sementara persinggahan dari sperma untuk melakukan perkembangan. Nah, apabila sperma sudah dianggap sempurna dan mampu untuk ke tahap selanjutnya, maka dia akan pergi dari epididymis menuju ke mana ini? Vas deferens. Nah, vas deferens ini adalah saluran antara epididymis dengan uretra. Jadi ini seperti saluran yang dilewati oleh sperma. Jadi sperma akan bergerak dari epididymis menuju vas deferens dan menuju ke uretra. Selanjutnya ada uretra. Nah, uretra ini yang tadi sempat ibu singgung di dalam penis. Saluran yang berada di dalam penis itu disebut dengan uretra. Uretra ini adalah saluran sebagai tempat keluarnya sperma dan juga urin. Selanjutnya ada apa ini? Vesikula seminalis. Nah, vesikula seminalis ini merupakan kelenjar ya, kelenjar yang menghasilkan cairan yang bersifat basa atau alkali. Kemudian ada kelenjar prostat nih, kelenjar prostat yang di sebelah sini. Kelenjar prostat ini dia akan menghasilkan cairan yang warnanya itu putih-putihan gitu loh, kayak nggak sebenarnya putih. Kemudian juga dia itu bersifat sedikit asam. Kemudian ada selanjutnya, oh iya belum, ibu ada mau menjelaskan ini lagi bahwa kelenjar prostat ini dia juga menghasilkan beberapa misalnya kayak enzim. Kemudian apalagi seminalamin dan lain sebagainya, seminaplasmin. Seminaplasmin ini dia berfungsi sebagai penghasil antibiotik yang akan membunuh bakteri yang berada di saluran reproduksi pada laki-laki. Jadi jika ada bakteri, maka kelenjar prostat akan menghasilkan seminaplasmin. Di mana seminaplasmin ini dia akan menghasilkan antibodi yang akan membunuh semua bakteri yang ada di saluran reproduksi pada laki-laki. Selanjutnya ada kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper ini dia adalah kelenjar yang menghasilkan cairan yang bersifat basah. Jadi cairan yang bersifat basah yang dihasilkan oleh kelenjar Cooper ini dia akan menetralkan urin kita yang bersifat asam tadi. Nah, apabila ada urin yang bersifat terlalu asam akan dinetralkan oleh kelenjar Cooper. Karena tadi basah ketemu asam jadi apa? Netral. Ya, basah ketemu asam jadi netral. Maaf ya. Ya. Selanjutnya, kelenjar Cooper juga dia akan menghasilkan cairan yang membantu kerusakan dalam sperma. Apabila ada kerusakan dalam sperma, maka kelenjar Cooper akan membantu memperbaikinya seperti itu saat ejakulasi. Nah, sampai pada organ-organ sistem reproduksi pada laki-laki, apakah sudah dipahami? Ada yang tanyakan? Belum ada ya. Oke, selanjutnya akan kita bahas lagi tentang apa yang belum nih? Perempuan, ya benar sekali, tentang perempuan.
Nih kalian harus wajib tahu nih tentang organ yang ada di dalam tubuh kalian. Oke, di sini akan Ibu awali tentang membahas ovarium. Nah, ovarium ini fungsinya sama dengan testis tadi. Kalau pada laki-laki, dia akan menghasilkan apa tadi? Sperma. Nah, sedangkan pada perempuan, ovarium akan menghasilkan sel Ovum. ya, sel telur atau ovum. Nah, selanjutnya, di mana ovarium ini ada dua di dalam tubuh kita sebagai perempuan, ada di sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Makanya pinggul perempuan itu bentuknya agak lebar ya daripada laki-laki karena adanya ovarium ini. Selanjutnya ada tuba fallopi atau yang disebut dengan oviduct. Nah, tuba fallopi ini adalah saluran sebagai tempat terjadinya pembuahan atau fertilisasi apabila sperma ingin membuahi ovum. Jadi ovumnya nanti akan menunggu sperma di sebelah sini. Jika sperma masuk, dia akan menemui ovum di sebelah sini. Jadi akan ketemuan di situlah ovum dengan sperma dan terjadi pembuahan. Nah, setelah terjadi pembuahan selama 24 jam, maka zigot akan terbentuk zigot dan zigotnya akan menuju ke uterus atau rahim. Di sebelah sini dia akan menempel. Nah, jadi di uterus atau rahim inilah terjadi perkembangan zigot dan pertumbuhannya menjadi janin yang akan siap untuk dilahirkan menjadi seorang bayi. Selanjutnya ada vagina. Vagina ini adalah tempat keluarnya darah menstruasi maupun sebagai tempat keluarnya bayi. Dia akan mendorong bayi untuk keluar karena di vagina ini ada otot juga, otot-otot yang membantu untuk keluarnya bayi. Nah, seperti itu. Sampai sini ada yang ingin tanyakan atau sudah dapat dipahami? Benar, karena dapat dipahami? Jangan senyum-senyum ya. Kalau saya belum dapat dipahami, saya tanyakan lagi. Apabila semuanya sudah paham, sudah mengerti, Ibu ingin mengajak kalian bermain game. Ada yang tahu nggak mau main game apa nih? Game apa? Tahu. Mencocokkan. Pasang-pasang. Bongkar pasang. Ya, belum tepat ya semuanya. Jadi nanti Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Ini ada berapa orang sih? 8. Jadi berarti menjadi dua kelompok 4 orang ya. Berarti pas. Nah, jadi ini soal untuk kelompok pertama. Ini untuk kelompok kedua. Dimana soalnya sama aja. Peraturannya adalah setiap kelompok, nanti Ibu tempel di sebelah sini, kalian maju. Setiap kelompok itu baris memanjang ke belakang. Kemudian orang pertama pada barisan pertama menjawab soal nomor 1 dengan waktu 10 detik. Nah, apabila 10 detik sudah habis, maka orang pertama balik lagi ke belakang, orang kedua maju menjawab nomor 2. Nah, apabila kalian kurang dari 10 detik sudah menjawab, boleh langsung ke belakang biar temannya bisa menjawab soal-soal selanjutnya. Jadi 4 soal ini berwaktu 40 detik dengan 1 soal dengan poin 25. Jadi kalau benar semua berapa? 100. Nanti kalau misalnya ada kelompok yang poinnya paling tinggi akan Ibu berikan hadiah. Jadi silakan Ibu bagi dulu ya. Atau mau bagi sendiri? Benar. Bagiin aja ya. Oke, kelompok pertama Ara, Nuril, Ulan dengan Baik. Kelompok kedua ada Alvina, Ayu, Hana dan juga Nusalina. Minta tolong ke Ara, minta bantuan. Minta ini. Jangan lihat ya. Dua ya, Ra. Arahnya nggak nyampe lu. Nyampe kok. Butuh ke atas. Ya, terima kasih Ra, silahkan duduk kembali. Baiklah, setiap kelompok silakan maju bawa koper masing-masing ya. Ya, untuk menjawab. Karena sudah ada soalnya masing-masing. Iya, benar sekali. Tulisnya di sini kan, Bu? Tulisnya di dalam sini, nanti poinnya Ibu jawab, Ibu beri di sini. Silakan baris dulu siapa yang mau. Nih, kita tolong dulu di itu di sebelah. Berapa Tapi jangan yang pertama. Kelompok Ara tadi kelompok berapa? Kelompok Ara kelompok 1. Yang mana? Yang ini serah nggak apa-apa.
Ya udah ya. Ibu hitung satu orang 10 detik, nggak berhenti sama. Jadi setiap orang punya jawabannya masing-masing. Ayo. Jangan bawa bukunya Tatan. Jangan nyontek, jangan bawa bukunya Tatan. Ya boleh. Dikumpul ya, dikumpul ya. Ada percuma dong main game. Nanti dia buat final. Ayo. Ibu hitung ya. 3. Ya, 3, 2, 1. 2, 3, nggak boleh, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, silakan berbalik. Berdua lagi 1. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, silakan balik. Ayo, Nuril sudah 1. Ayo Nuril, udah habis waktunya. 1. Ayo lagi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya habis waktunya, balik lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah waktunya habis. Ya sudah habis waktunya. Silahkan duduk kembali semuanya. Sudah jangan dibalik. Silahkan duduk kembali. Silahkan duduk kembali. Katanya dulu ya. Silahkan duduk kembali. Ini kita koreksi bersama-sama ya. Jawaban ini dari kelompok 1 ya tadi ya. Kelompok 2. Ini kelompok 1. Mana yang mau kita bernilai dulu? 1 ya. 1 dulu. Ini soalnya organ reproduksi pada laki-laki yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fertilasi adalah Tidak ada. iya benar, tidak ada. Karena pada laki-laki ya, jadi harus memahami pengecoh yang ada. Selanjutnya, kelenjar yang menghasilkan cairan keputih-putihan yang bersifat sedikit asam adalah Kelenjar prostat. ya kelenjar prostat yang benar. Jadi ini berarti yang ini tadi apa? Yang ini ada penis. Maka yang berhamil di penis. Ini jawaban mereka ini apa? Sperma bu. Kelenjar yang menghasilkan sperma. Oke, selanjutnya tempat berkembangnya sperma setelah dari testis adalah Skrotum. epididymis. Skrotum juga. Masya Allah. Tempat berkembangnya zigot adalah Vagina. Anu bukan tuba falopi. Iya betul. Uterus apa? Uterus kan? Berarti tuba falopi. Tuba falopi. Uterus. Oh ya uterus. Iya udah. Aduh, aku ini Yang ini jawabannya ovarium. Ya kita menang. Ibu ada remedial lah bu. Ya, nanti ibu akan memberikan kalian take home untuk menambah nilai kalian ya. Siapa pemenangnya ini? Jadi ibu harap yang menang jangan besar hati, yang kalah jangan berkecil hati karena nanti akan ada nilai tambahan dan juga ada permainan-permainan pada pertemuan selanjutnya. Nah sampai di sini. Oh iya, nanti yang menang jangan lupa ya, waktu istirahat ke kantor, ke ruangan ibu untuk mengambil hadiah kalian. Ya, oke, selanjutnya ada yang mau menyimpulkan nggak dari materi yang telah ibu sampaikan tadi? Angkat tangan? Ya silakan ibu. Tadi ada organ reproduksi laki-laki dan organ reproduksi perempuan. Yang dimana organ reproduksi laki-laki itu terdiri dari penis, testis, skrotum, epididymis, vas deferens, uretra, vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Lalu ada untuk organ reproduksi perempuan ada ovarium, tuba falopi, infundibulum, uretrus, uterus atau rahim, endometrium, vagina, dan serviks. Iya betul sekali. Terima kasih ya ibu simpulannya. Baiklah,
karena kita sudah mempelajari tentang sistem reproduksi pada laki-laki maupun juga pada perempuan, Ibu harap kalian semua dapat menerapkan rasa syukur ya, karena Allah telah menciptakan kita dengan begitu sempurna, menciptakan sistem dalam tubuh kita. Jika bayangkan saja nih, jika kita perempuan tidak menstruasi apa yang terjadi dalam tubuh kita, maka akan terdapat banyak sekali ya tumpukan-tumpukan maupun darah-darah kotor yang ada dalam tubuh kita sebagai seorang perempuan. Begitu juga dengan laki-laki. Nah, baiklah, karena pembelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai, Ibu ucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua yang telah berpartisipasi dan juga aktif dalam kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang penyakit pada sistem reproduksi pada manusia. Nah, Ibu harap kalian dapat mempelajarinya. Oke, ini Ibu akan memberikan kalian take home untuk nilai tambahan ya, karena tadi ada yang minta untuk nilai tambahan. Tidak apa-apa juga, yang menang juga dapat nilai tambahan juga. Ini dikerjakan ya, dikumpulkan minggu depan lagi. Baik, Bu. Baik, Bu. Silakan disimpan, dikerjakan, dan dikumpulkan minggu depan. Baik, Bu. Baik, Bu. Silakan dimasukkan semua alat tulisnya. Kita akan menutup pembelajaran kita. Masih ke arah yang Oke. Ibu boleh nggak minta tolong kepada Wulan untuk memimpin teman-temannya baca doa? baik yang untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Wulan. Baiklah, Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih pada kalian semua. Jangan lupa dikerjakan take home-nya, karena kayaknya sudah ada yang ngantuk, lapar ya, pengen istirahat Hana. Oke, baiklah, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam